Ya, kita sudah sampai ke seri 29 pivot table untuk analisis data. Kita akan pelajari pivot table. Seperti yang Anda ketahui bahwa Microsoft Excel mempunyai feature pivot table, yaitu merupakan dan digunakan untuk memudahkan proses menganalisis data dengan cepat. Nah, agar Anda bisa menguasai tools analisis data ini, pivot table ini Anda perlu lebih lanjut mengetahuinya. Bahwa pivot table ini adalah ringkasan data yang dikemas dalam tabel interaktif untuk memungkinkan Anda membuat laporan dan menganalisanya dengan melihat perbandingan, pola, dan tren dalam data yang Anda miliki. Nah, pivot table sendiri pada dasarnya dirancang untuk yang pertama, menampilkan data query dalam jumlah besar dengan beragam cara yang ramah pengguna. Yang kedua, melakukan subtotal dan agregat data numerik. Jadi, meringkas data menurut kategori dan subkategori, serta membuat perhitungan dan rumus yang disesuaikan. Yang ketiga, memindahkan baris ke kolom atau kolom ke baris untuk melihat ringkasan yang berbeda dari sumber data. Yang keempat, menyaring, mengurutkan, mengelompokkan, dan memformat secara bersyarat subset data yang paling berguna dan menarik, sehingga membantu Anda untuk fokus hanya pada informasi yang diinginkan. Yang kelima, menyajikan laporan yang ringkas dan menarik. Dan yang keenam, membantu memfokuskan hasil dan menelusuri detail dari ringkasan data untuk area yang kamu cari. Yang ketujuh, membuat visualisasi data dengan pivot chart. Jadi bisa pivot table ini kita buat menjadi pivot chart. Ya, secara sederhana, pivot table dapat meringkas data dalam jumlah yang besar dengan mudah. Ketika Anda harus menganalisis data numerik dengan detail atau menemukan jawaban pertanyaan tentang data, sehingga kesimpulan pun dapat ditarik dengan lebih mudah. Penyajian data dengan pivot table juga lebih cepat karena hanya perlu beberapa klik dan tanpa harus menggunakan berbagai macam formula atau rumus Excel secara manual yang mungkin terkadang membingungkan. Misalnya, kamu memiliki data penjualan bulanan, berbagai jenis produk yang berbeda dan ingin mengetahui jenis mana yang menghasilkan uang paling banyak. Ya, kamu bisa saja melihat dan menambahkan data secara manual untuk setiap produk. Namun, jika Anda memiliki ribuan data, bisa dibayangkan ya, memilih secara manual bisa memakan waktu. Beda halnya dengan menggunakan pivot table. Dengan pivot table, Anda bisa secara otomatis menggabungkan semua angka penjualan dan masing-masing produk dan menghitung jumlahnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya, cukup mempersingkat waktu ya daripada cara manual. Sebelum membuat pivot table, pastikan Anda mengatur sumber data yang hendak dianalisa ke dalam baris dan kolom, lalu konversikan data range tersebut ke dalam format tabel Excel. Untuk melakukan ini, kamu bisa memilih semua data, lalu klik menu Insert dan pilih table atau pivot table ya. Nah, menggunakan format table Excel pada sumber data diperlukan agar data range kamu menjadi lebih dinamis. Dinamis di sini berarti rentang tabel kamu nanti dapat otomatis meluas dan menyusut saat menambahkan atau menghapus entry.
Sehingga kamu tidak perlu khawatir, pivot table kamu akan kehilangan data terbaru. Nah, pada saat mempersiapkan sumber data, Anda juga sebaiknya memperhatikan beberapa hal ya. Jadi yang pertama di sini pastikan menambahkan nama heading yang unik ke setiap kolom. Jadi harus unik, tidak boleh sama setiap heading atau judul per kolomnya. Lalu pastikan tabel yang menjadi sumber data tidak memiliki baris atau kolom kosong dan tidak ada subtotal. Hanya boleh ada satu baris heading, jadi heading itu hanya ada satu baris saja, tidak boleh baris satu, setelah itu ada di baris 5, itu tidak boleh. Lalu untuk memudahkan dalam mengelola tabel, Anda bisa beri nama tabel, sumber, jadi memberi nama tabel sumber ini dengan mengaturnya pada menu Table Design dan ketik nama dalam kotak table name yang tersedia di kolom kiri atas worksheet. Itu adalah persyaratan untuk pivot table. Adapun 7 tahapan pelajari pivot table, ini ada yang pertama, pemahaman teknik dasar penggunaan pivot table. Yang kedua, teknik multi-value field. Yang ketiga, konsep calculate field. Yang keempat, konsep grouping data. Yang kelima, penggunaan pivot chart. Yang keenam, melakukan filtering data dengan slicer. Yang ketujuh, menggunakan database dinamis sebagai sumber data dari laporan pivot table. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemahaman teknik dasar penggunaan pivot table. Tahap pertama dalam pelajari pivot table ini adalah memahami teknik dasar membuatnya pada Microsoft Excel. Anda harus memahami di mana letak judul atau header. Jadi judul kolom masing-masing ya, itu disebut header. Hingga bagaimana melakukan insert data. Selanjutnya, Anda perlu melakukan koreksi terhadap kesalahan ketik dan beberapa hal yang lain yang memungkinkan terjadinya peringkasan data untuk data yang sama dalam pivot table. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui sebelum mulai mengerjakan pivot table adalah pemahaman istilah seperti row. Jadi dalam pivot table itu ada istilah row, itu berfungsi untuk menampilkan data secara vertikal atau baris. Field itu merupakan nama kolom pada data sheet. Lalu filter berfungsi untuk melakukan penyaringan terhadap data. Dan yang terakhir adalah value, adalah nilai dari data, umumnya berupa numerik. Value ini bisa Anda sum, bisa Anda average, count, dan yang lainnya. Dan itu sudah tersedia dalam Microsoft Excel. Jadi tidak perlu mengetik rumusnya, tinggal di value Anda bisa memilih mau dijumlah, rata-rata, atau apa. Di situ sudah ada. Selanjutnya yang kedua, teknik multi-value field. Pivot table juga memungkinkan Anda untuk dapat membuat laporan atau penyajian data yang bersifat multi-value field, multi-row, multi-filter, dan lain sebagainya. Jadi bisa banyak filter atau banyak field kolom atau banyak baris dan yang lain sebagainya, bisa dimodifikasi. Namun, hal ini berarti Anda bisa menempatkan lebih dari satu ya nilai field dalam bidang value pivot table. Nah, dalam multi value field ini, kamu bisa membuat dua value berbeda dari sumber yang sama untuk sebuah laporan pivot table. Misalnya, Anda ingin mencari tahu tentang total pembelian buku berdasarkan unit di sebuah perpustakaan. Di samping itu, Anda ingin mencari tahu ya, persentase pembelian buku di setiap pemasok
dibanding tahun lalu. Nah, itu kita akan mulai. Langkah yang dapat diambil untuk membuat multi-value field adalah memasukkan field pemasok pada row dengan cara klik kanan, lalu tarik, lalu dimasukkan ke field jumlah buku ke bagian value. Jadi, field jumlah buku masuk ke dalam bagian value untuk menunjukkan total pembelian buku berdasarkan unit. Dan selanjutnya, masukkan lagi field jumlah ke bagian value untuk menunjukkan prosentase pembelian buku dari masing-masing pemasok. Nah, nantinya kamu perlu mengklik kiri pada field jumlah dan klik value field setting. Setelahnya, pada value field setting, Anda bisa mengubah nama field yang akan disajikan dalam laporan pivot table. Ya, jika Anda ingin mencari persentase, maka pengubahan bisa dijadikan persen, lalu klik Show Value As. Selanjutnya, Show Value As akan menunjukkan No Calculation dan kamu perlu mengubahnya menjadi persen. Di grand total ya. Nah, untuk mencari total dan persentase keseluruhan. Itu adalah teknik multi. Berikutnya yang ketiga, konsep calculate field. Dalam pivot table, Anda bisa menggunakan fungsi ringkasan di bagian value untuk menggabungkan nilai dari data sumber yang mendasarinya. Jika fungsi ringkasan dan perhitungan otomatis tidak dapat dimunculkan hasil, maka kamu juga bisa membuat rumus di bagian calculate field dan calculate item. Pivot table akan secara otomatis memasukkan item dalam subtotal dan total. Total keseluruhan ya. Nah, contoh di atas menjelaskan bagaimana bagian value adalah bonus. Secara kalkulasi akan menghitung 3% dari total dalam kondisi 100 unit terjual. Kamu bisa membuat rumus sendiri untuk proses calculate field ini. Calculate field tersendiri ini memiliki fitur untuk melakukan penjumlahan dan penghitungan pada jumlah total. Kolom kalkulasi akan tersedia otomatis di semua pivot table dengan change pivot yang sama. Berikutnya yang keempat, teknik grouping data. Dapat dilakukan pada bagian field row. Gunanya untuk meringkas dengan cara mengelompokkan data pada pivot table. Hal ini misalnya dapat dilakukan pada data yang berbentuk tanggal dan ingin dikelompokkan pada data per bulan atau tahunan. Halo, kembali lagi dalam praktek Microsoft Excel. Kali ini kita akan mempraktekkan membuat pivot table pada Microsoft Excel. Kebetulan Microsoft Excel yang saya pakai ini adalah Microsoft Excel 2019. Kita akan olah. Hal yang paling penting sebelum membuat atau menyusun pivot table pada Excel, tentunya menyiapkan data sumbernya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini sudah ada datanya. Kita akan olah menggunakan pivot table. Pivot table itu ada di menu insert. Nah, pivot table. Di sini kita juga bisa menggunakan recommended pivot table, itu sama saja. Bedanya, kalau recommended pivot table, biasanya Microsoft Excel merekomendasikan posisi-posisi. Nanti Anda bisa pilih yang sesuai dengan yang keinginan Anda. Sebelum kita klik, kita pilih dulu data yang mau dipivot. Misalnya saya mau pilih semua data ini.
Jadi bisa CTRL-A ya. CTRL-A, jadi dia akan otomatis ngeblok semuanya. Atau kalau kalian mau manual juga boleh ditarik saja, diblok ke bawah. Klik kiri, ditarik ke bawah, diblok. Ya. Cuman saya agar cepat, maka saya CTRL-A. Jadi ke blok semua datanya. Jadi yang diblok hanya datanya saja yang akan diolah. Lalu pertama kita coba yang recommended pivot table ya. Nah, Excel akan mengeluarkan rekomendasi pivot. Misalnya di sini saya mau melihat performa per guru. Jadi guru ini performanya bagaimana berdasarkan insentifnya. Lalu di sini saya saya pilih yang ini karena saya mau melihat insentif masing-masing guru. Nah, dia otomatis akan berpindah ke sheet baru. Ya, dia akan otomatis berpindah ke sheet baru. Lain halnya jika Anda misalnya mau ke blank pivot. Nanti dia akan membuat sheet baru yang sudah blank, tapi tidak ada data yang di pivot. Jadi kita buat datanya sendiri. Oke. Jadi di sini sudah ada ya, sudah kebentuk pivot masing-masing insentif masing-masing guru. Kak, bisa atau tidak jika hasil pivotnya di sampingnya? Itu bisa. Caranya seperti biasa, diblok dulu data yang mau diolah. Sudah diblok semua. Lalu menu insert pivot table. Nah, di sini table orange, jadi ini data yang mau diolah yang mana, itu dipastikan sudah diblok semua. Ini sudah diblok semua. Lalu kalau new worksheet, dia akan masuk ke sheet baru. Jadi kita pilihnya existing worksheet. Location-nya di mana? Existing worksheet bisa kita masukkan ke sheet yang sudah eksis. Bisa sheet 1, sheet 2, ataupun sheet yang sama. Jadi misalnya saya mau taruh di sheet yang sama. Di G1. Saya klik saja di G1. Ya sudah di sini otomatis G1. Lalu oke. Nah, sudah muncul ya untuk keterangan pivotnya. Untuk yang sudah kita buat tadi di sheet 1, di sini hanya keseluruhan insentif masing-masing guru. Padahal saya mau membuat insentif guru yang statusnya accepted saja. Jadi yang rejected tidak dihitung karena kan reject. Bagaimana caranya? Di sini ada fill ya. Jadi drag field between area below. Maksudnya bagaimana? Di sini ada row, fill, filter, value, dan column. Jadi ini fill-nya. Fill-nya itu adalah nama header-nya. Jadi pastikan yang di pivot ini ada header-nya ya, atau judulnya per masing-masing kolom. Untuk mempermudah kita, drag and drop mau ditaruh di mana, di filter, column, row, atau value. Row, ini berfungsi untuk menampilkan data secara vertikal, jadi baris, bahasa Indonesianya. Filter untuk menyaring, jadi melakukan penyaringan terhadap data. Kolom ya, jadi kolom. Lalu value, itu adalah nilai dari data. Jadi umumnya value ini berupa numeric. Maka kita akan olah nama guru.
karena nama guru mau saya buat mendatar atau baris, maka saya masukkan ke raw. Nah, sudah betul yang diinginkan. Lalu di sini saya mau melihat total insentif masing-masing guru. Maka di field insentif ini ditaruh di value. Dan ini sudah terjumlah ya, sum. Selain sum, di sini bisa juga mau count, average, mix, max, min, bisa Anda ubah-ubah mau yang apa. Ya, kebetulan saya maunya yang sum. Jadi tetap sum. Lalu saya mau mencari total insentif, namun statusnya yang accepted saja, yang bisa keluar. Maka di status ini bisa ditaruh di kolom ataupun di filter. Kita taruh di kolom. Nah, sudah tertera ya. Di sini adalah total insentif masing-masing guru. Di sini sudah masuk. Namun kalau kita mau menghilangkan yang rejected dan grand totalnya ini mau dihilangkan, bisa dengan cara kita masukkan ke dalam filter, di drag ya, diklik kiri, lalu tahan, taruh di filter. Ini kan total semuanya. Jadi kita filter yang dimunculkan hanya yang accepted saja misalnya. Nah, hasilnya sama bukan dengan saat ditaruh di status? Lalu pertanyaannya, Kak, kalau misalnya dengan field yang sama ditaruh di 2, ini bisa atau tidak yang satu di filter, bisa atau di kolom? Nah, kita coba. Tidak bisa ya, jadi harus salah satu. Oke. Karena tadi sudah di filter, maka di sini masih filternya masih aktif. Jadi kalau kita mau lihat yang rejected, bisa diklik lagi yang rejected. Nah, ternyata untuk data ini mau saya buat grafiknya. Caranya bagaimana? Di sini sudah tertera ya, jadi untuk pivot, kita bisa otak-atik di menu bar pivot table analysis. Di sini ada pivot table name, jadi sortir dan filter ini berada di pivot table 13. Lalu di sini active field-nya, active field yang di sini adalah nama guru yang saya ubah-ubah. Lalu ini hanya untuk refresh saja, dan ini misalnya saya salah ambil data. Saya ambil datanya harusnya nama lengkap guru, status, dan insentif saja. Misalnya, grade-nya masih juga. Misalnya saya tanpa date, bisa diubah. Caranya tinggal klik saja, mau change data source, dan saya hanya ambil data yang ini saja. Oke, saya blok. Dan saya hanya ambil data tanpa kolom A, lalu oke. Nah, ini tidak berubah ya, karena data yang saya ambil, yang di nama lengkap, status, dan insentif, masih ada, masih yang termasuk saya blok. Clear. Clear ini untuk remove field, format, and filters. Jadi bisa hilang semuanya. Ya, ngulang lagi dari awal. Oke. Lanjut ke move pivot table, ini saya undo dulu tadi. Lanjut ke select. Select itu hanya men-select data ini saja. Jadi men-select seperti itu. Move pivot table, jadi ini bisa di-move. Jadi dipindahkan, misalnya saya tidak mau di sini. Saya maunya di sheet 2. Ini bisa di sheet 2 F1 misalnya. Dia akan pindah ke sini. Di sini hilang ya. Baik, saya pindahkan lagi ke yang tadi ya.
Karena existing worksheet, jadi saya bisa pilih worksheet mana saja. Tapi kalau new worksheet, dia akan membuat sheet baru. Oke, saya pindahkan kembali lagi ke sini. Oke, nah lanjut. Di sini sebenarnya sudah ada di sini ya, jadi tinggal diotak-atik di ini saja. Lalu pivot chart. Pivot chart, data ini bisa kita buat chart. Jadi misalnya di sini sudah ada ya. Mau kita buat diagram batang, atau diagram garis, atau pie. Nah, cuman karena saya mau melihat perbandingan antara accepted dan rejected, dan perolehan insentif, maka lebih cocok yang ini, chartnya, yang diagram batang. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul chartnya. Chart ini bisa kita ubah-ubah ya. Di menu format ini bisa kita ubah-ubah chartnya. Misalnya kita mau buat seperti ini juga bisa. Atau yang lain sesuai dengan kreasi kita. Saya mau buat seperti ini juga bisa. Oke. Jadi di sini kita ubah-ubah desainnya, misalnya mau seperti ini boleh, atau yang lain juga bisa. Tergantung kita maunya seperti apa. Mau diganti chart type-nya juga boleh. Baik, sudah bisa untuk chartnya. Selanjutnya di sini kita masih di pivot table analysis. Di sini recommended pivot table jadi sudah ada di depan. Field list, ini field list-nya akan hilang kalau diklik. Jadi dia tidak aktif ya. Nah, saya mau aktifkan lagi, diklik, dia akan muncul lagi. Lanjut, button plus minus ini juga akan hilang. Cuman ini jarang sih ya, button plus minus. Lalu field headers. Nah, field headers-nya akan hilang ya saat kita klik. Ini aktif, seperti ini. Kalau kita klik lagi, headers-nya tidak ada. Headers itu yang grade, nama lengkap, guru, insentif, ini adalah header-nya. Oke, kita munculkan kembali. Di close seperti ini juga bisa. Dia akan menghilang ya. Kalau mau aktifkan lagi, tinggal klik lagi. Oke, ini sudah berhasil. Saya bisa tahu insentifnya masing-masing guru. Di sini sudah ada. Jadi kalau misalnya saya hanya mau menampilkan 3 guru saja juga bisa. Tinggal diklik, nanti akan muncul jadi 3 guru. Misalnya saya mau menampilkan hanya 2 guru saja juga bisa. Tinggal klik, ganti. Oke. Ini mau saya tampilkan semuanya. Nah, sudah muncul. Baik, itu saja untuk pivot table. Dan selanjutnya, masih di pivot table. Misalnya saya mau membuat di row-nya ini ada grade-nya. Ini ada grade ya. Karena tadi date-nya sudah kita hilangkan dari select data, jadi di sini tinggal hanya grade. Grade mau saya masukkan ke row, jadi di bawah nama guru ada grade. Nah, seperti ini. Nah, otomatis chart-nya pun juga berubah ya. Ada grade-nya juga di chart. Oops. Di chart-nya juga ada grade-nya. Nah, ini saya turunkan dulu. Agar lebih rapi. Jadi chart ini bisa jadi dashboard juga ya. Nah, ini akan muncul pivotnya dengan urutan baris, yaitu nama lengkap guru baru grade. Nama lengkap guru baru grade. Misalnya saya mau pindahkan grade dulu, baru nama lengkap guru. Bisa. Tinggal drag, pilih grade di sini di row.
di drag, klik kiri, lalu tahan, naikkan ke atas. Nah, otomatis grade terlebih dahulu, baru nama lengkap guru, seperti ini. Jadi, row ini bisa Anda tambah-tambahkan, mau bagaimana urutannya, sesuai dengan keinginan Anda. Baik, di sini untuk pivot table analysis, ini ada menu filter, yaitu bisa insert slicer. Jadi kita bisa insert slicer, itu gunanya untuk menginsert, menambahkan. Saya menambahkan grid. Nah, akan muncul slicer seperti ini. Misalnya saya mau melihat untuk grade 4 itu insentifnya berapa sih? Gitu. Oh, ternyata jadi 1.700.000 untuk Ani. Dan grafiknya pun juga ikut berubah di sini. Misalnya 6, long 4, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi slicer. Nah, kita tidak pakai juga bisa, clear filter, kalau misalnya kita checklist, ini juga bisa. Oke, jadi hanya kita nonaktifkan, jadi hanya NA misalnya. Jadi kalau misalnya biru semua seperti ini, berarti sedang aktif semua. Itu adalah fungsi slicer, dan kita bisa ubah mau pakai warna biru, hijau, itu terserah kreasi kita. Baik, selanjutnya di sini untuk pivot table analysis, ada juga insert timeline. Nah, ini kenapa tidak bisa? Karena data yang tadi dipilih tidak ada tanggalnya. Ya, tapi kalau misalnya ada tanggalnya, kita misalnya ganti, kita ubah tadi untuk change data source-nya. Kita akan ubah datanya jadi semuanya ya yang kita pakai. Ini tidak bisa kontrol A lagi ya, karena isi halaman ini tidak hanya data saja, jadi harus kita blok manual. Oke, lalu oke. Nah, sudah muncul ya date di field-nya. Lalu kita insert timeline. Jadi ini date. Kita insert. Lalu oke. Nah, akan muncul periode seperti ini. Oke. Hanya saya mau susun rapikan dulu ya. Nah, seperti ini. Misalnya saya hanya melihat di bulan Februari saja. Oh, tidak ada. Karena di sini hanya ada bulan November. Jadi kita klik November. Nah, kalau misalnya kita pilih Oktober juga tidak ada ya. Oke. Di sini kita bisa per hari atau per bulan atau quarters. Quarters itu kuartal 1, 2, 3 ya. Jadi per 3 bulan. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, misalnya di sini ada filter connection. Jadi kita bisa mengkoneksi satu dengan yang lain. Oke, sudah terkoneksi satu dengan yang lain ya. Sehingga chart-nya pun di sini update dengan quarter 4 dan semua grade masuk.